Ketua SEC, Gary Gensler, sebut pasar kripto sarang skema Ponzi. Hey ladies and gentlemen, selamat datang kembali lagi semua di Crypto Daily Indonesia. Kembali Crypto Daily Indonesia memberikan kepahaman kepada teman-teman semua. Pembaruan terbaru, updatean terbaru, apa yang terjadi di industri cryptocurrency. Libatkan diri Anda di tim Crypto Daily Indonesia. Sangat menarik berita-berita tiap hari yang kami ulaskan untuk Anda semua sehingga Anda semakin mudah, semakin paham apa yang terjadi di industri cryptocurrency agar masyarakat Indonesia ataupun luar Indonesia ya dengan versi Indonesia yang kita sampaikan, yang kami sajikan untuk Anda semua. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari semua apa yang kami sampaikan di video-video harian kami. Maka dari itu tinggalkan jejak Anda, smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Baik, seperti apa yang saya tunjukkan di video awal tadi, bahwa Ketua SEC Gary Gensler sebut pasar kripto sarang skema Ponzi. Ini yang diungkapkan oleh Ketua SEC Gary Gensler dalam satu konferensi. Teman-teman semua, Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa SEC Gary Gensler dilaporkan telah menghadiri konferensi pertukaran dan vintage global pada 8 Juni. Acara tersebut diselenggarakan oleh perusahaan keuangan global Piper Sandler. Dalam acara itu, Gensler sempat membandingkan antara pasar kripto dan pasar saham tahun 1920-an. Acara tersebut, ya di konferensi tersebut, jadi si Gary Gensler ini dia mau membandingkan teman-teman. Seharusnya tidak perlu membandingkan antara kripto dan saham. Dia ingin membandingkan kedua hal ini yang sangat berbeda. Tentunya sangat jauh bedanya, yaitu kripto dan juga saham. Apalagi dia membandingkan kripto ini ya pada saat pasar saham tahun 1920-an. Ia juga menyinggung pembahasan terkait gugatan SEC kepada dua pertukaran kripto terkemuka yaitu Binance dan Coinbase. Pasar kripto disamakan dengan pasar saham era pre-boomer. Bagaimana tanggapan Anda ya dengan perlakuan si Ketua SEC Gary Gensler? Dia ingin menyamakan, dia samakan teman-teman pasar kripto dengan pasar saham di era pre-boomer, maksudnya di tahun sekitar 1920-an tersebut. Saya pikir ini suatu apa ya yang dilakukan oleh Gary Gensler. Tanggapan dia ya, pemahaman dia tentang kripto sangat minim ya. Dia mau samakan kripto dengan saham pada saat itu. Gensler berpendapat bahwa kondisi pasar kripto saat ini sama dengan kondisi pasar saham tahun 1920-an. Menurutnya pasar kripto atau dipenuhi dengan penipuan dan skema Ponzi itu, kata dia teman-teman ya. Ini mengingatkan pada apa yang terjadi pada tahun 1920-an sebelum Undang-Undang Sekuritas Federal diberlakukan. Penipu, penjahat penipuan, skema penipuan dan skema Ponzi, masyarakat dibiarkan mengantri di pengadilan kebangkrutan, kata Gensler dalam pidatonya. Melihat hal itu, SEC berupaya untuk membersihkan pasar kripto dari penipuan maupun skema Ponzi dengan menerapkan undang-undang sekuritas. Memang agak sedikit aneh ya, si SEC ini belum mengeluarkan aturan tentang kripto, dia tiba-tiba ingin melakukan tindakan penuduhan untuk mengadili ya Coinbase, Binance, teman-teman semua. Memang ada sedikit kekeliruan di sana, sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh CEO Indodax. Pada kesempatan kali ini saya akan ulaskan untuk teman-teman semua. Jadi CEO Indodax baru saja di interview ya di salah satu media pemberitaan terbesar yaitu CNBC Indonesia. Baik teman-teman semua, saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa di situ ya si CEO Binance, CEO Indodax maksud saya, dan di situ menjelaskan, memberikan tanggapannya tentang apa yang terjadi sebenarnya di Amerika Serikat, apa yang terjadi dengan Binance, Coinbase, kenapa si SEC melakukan gugatan ini, dan si CEO Indodax banyak berbicara di sana. Bagi teman-teman semua, saya akan tunjukkan kepada Anda, maka dari itu stay tune ya, pantau video ini sampai selesai. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya hasil dari wawancara CEO Indodax di salah satu stasiun TV CNBC, salah satu pemberitaan nasional terbesar di Indonesia. Binance ini perusahaan kripto Coinbase tersangkut masalah hukum di Amerika Serikat karena ternyata ini Coinbase ini digugat otoritas bursa Amerika Serikat memperdagangkan surat berharga atau securities yang tidak terdaftar. Ini kalau kita lihat bagaimana ini bisa terjadi sebetulnya? Baik, satu hal yang harus kita ketahui ya, di US itu aturannya agak berbeda dengan negara-negara pada umumnya. Jadi US itu mengatur aturannya secara, ada yang secara nasional satu negara, ada yang mengaturnya secara per state. Nah, Coinbase itu memiliki license di bawah New York State Department of Financial Service sebagai currency business activity. Jadi dia per state aturannya ya? Per state. Nah, tapi secara SEC sampai sejauh ini US itu belum mengatur kalau bisnis kripto itu bagaimana penerapannya. Nah, kelemahannya dengan pengaturan by state itu seperti apa sebetulnya? Artinya jika seperti saat ini nih, kasus menjual begitu ya atau memperdagangkan surat berharga securities yang tidak terdaftar. Ya.
Saya kira kalau kita bicara mengenai kasus yang terjadi di Coinbase ya, ini kasus yang sangat menarik karena sebenarnya di US itu mereka belum mengatur secara SEC-nya. Bahkan Coinbase kan tadi dikatakan bahwa sang CEO berusaha meng-approach SEC untuk minta guidance. Tapi justru dari pemerintah SEC sendiri belum memberikan aturannya. Tapi tiba-tiba mengatakan bahwa Coinbase melanggar karena tidak pernah mendaftarkan diri. Jadi artinya kalau dikatakan melanggar, regulasinya kan harus ada dulu, begitu Harus ada ya? dulu, betul. Nah, yang kedua, yang mereka lakukan, mereka memperdagangkan kripto. Ya. Nah, si SEC sendiri belum menetapkan mana token-token yang boleh diperdagangkan dan token yang tidak boleh diperdagangkan. Jadi artinya wajib didaftarkan dulu untuk bisa kemudian diperdagangkan. Nah, di Coinbase itu memperdagangkan sekitar 150 token lebih. Jadi 150 token lebih itu ternyata 13 dianggap oleh SEC sebagai token securities. Tapi masih ada sekitar 100-an token yang bukan token securities. Jadi bisa dikatakan Coinbase nggak benar-benar melanggar ya, sekalipun misalnya kalau 13 itu dianggap token securities. Dan definisinya token itu securities atau tidak pun oleh SEC belum pernah ditetapkan. Jadi artinya kalau bicara melanggar itu harus jelas dulu regulasinya seperti apa, dan ini juga nanti berkait ke pengawasan ya. Kalau regulasinya nggak ada, otomatis pengawasannya boleh dibilang lemah ya. Ya, ini kan seperti ayam dan telur ya. Ya. Mau yang mana dulu nih? Apakah industri dulu atau aturan dulu? Ya. Nah, tapi saya kira kalau masalah Coinbase nanti bakal diselesaikan dengan cukup cepat selama komunikasi antara Coinbase dengan SEC berjalan dengan lancar. Saya kira tidak akan ada masalah. Oke. Pertanyaan berikutnya diajukan oleh CEO Indodax, diajukan kepada CEO Indodax, mengapa sebenarnya dana nasabah, dana user, dana pengguna di satu exchange itu digunakan oleh exchange tersebut? Kenapa bisa digunakan teman-teman semua? Nah, pertanyaan ini dilontarkan yang kemudian CEO Indodax memberikan jawaban tersebut. Kalau dilihat, mengapa sebetulnya dana dari nasabah ini bisa diputar atau digunakan oleh pemilik bursa atau exchanger ya? Ini kan berkaitan dengan pengamanan itu sendiri. Kok bisa dananya itu diolah oleh pemilik begitu? Ini kita bicara mengenai kasus Binance ya. Ya. Jadi kasus Binance yang dituduh mereka menggunakan dana milik nasabah. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat aturannya ada di Indonesia, Indonesia sudah mengaturnya dengan sangat baik sekali. Ya. Ya. Seperti yang terjadi di Indodax misalnya. Di Indodax itu pengaturan dana nasabah dengan dana perusahaan milik exchange itu harus dipisah. Ya. Bahkan di aturan Indonesia sudah ditetapkan itu harus diatur, harus dipegang oleh lembaga clearing. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara exchange seperti di Binance yang global, tapi mereka tidak mempunyai nempel ke negara manapun, karena tidak ada pengaturannya, sehingga memang bisa dikatakan manajemennya sesuka mereka mau pakai buat apa gitu. Tapi kalau kita bicara regulated exchange seperti Indodax misalnya, kita nggak diperbolehkan untuk melakukan hal seperti itu. Baik, tapi Anda sendiri melihatnya, apakah memang untuk aturan ya, kalau kita, ini kan kita bicara aturan, kita bandingkan lah aturan yang sudah ada di Amerika Serikat, begitu. Tadi Anda menyampaikan, ini kan regulasinya belum ada, lalu kemudian dinyatakan melanggar, begitu ya, bahwa untuk melakukan perdagangan koin-koin tertentu lah, memang harus didaftarkan, sehingga dia bisa legal untuk diperdagangkan. Next, pertanyaan berikutnya dilontarkan kepada untuk CEO Indodax, ya, dikatakan bahwa bagaimana aturan di Indonesia dengan aturan di luar negeri dengan Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, menurut Anda bagaimana? Apakah lebih ketat di Indonesia atau seperti apa? CEO Indodax langsung memberikan tanggapan dia tentang hal ini. Nah, untuk di Indonesia sendiri, aturannya seperti apa? Apakah sebetulnya kalau dibandingkan nih secara luas begitu ya, antara Amerika dan juga Indonesia, pengaturan di Indonesia jauh lebih baik menurut Anda? Kalau bisa dikatakan dibandingkan ya, secara regulasi. Secara regulasi ya, Indonesia mempunyai regulasi di kripto itu yang sangat-sangat ketat. Kalau kita compare semua negara yang ada di dunia, pengaturan industri kripto yang paling ketat itu ada di Indonesia. Apakah itu sebetulnya lebih baik? Bisa dikatakan lebih baik, tapi kalau misalnya bisa dilonggarkan sedikit malah lebih baik lagi gitu. Karena aturannya benar-benar ketat. Nah, dan bahkan kalau kita lihat, makanya kemarin mungkin itu salah satu alasan kenapa timbulnya undang-undang Omnibus Law yang kemarin ikut merapikan industri kripto di tanah air ya. Kan ini kita lagi masa peralihan, katanya sekarang ini kan kita diatur oleh Bapepti, Kementerian Perdagangan. Dan dalam 2 tahun ke depan ini kita lagi proses transisi diatur oleh OJK. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana pengaturan di OJK-nya. Baik, lalu ini kasus penipuan yang terjadi misalnya di Binance dan sekarang yang sedang jadi hot topics di Amerika Serikat. Ini dampaknya ke Indonesia sendiri akan seperti apa? Artinya dampaknya ke bursa kripto yang di Indonesia, lalu juga mungkin kepada kepercayaan investor ya, akan seperti apa? Saya kira ini kalau kita bicara mengenai efeknya di Indonesia ya, ekosistem kripto di Indonesia dan di global itu kan sebenarnya nggak terhubung ya. Seharusnya nggak terhubung.
apabila dari regulator menerapkan aturan yang sama. CEO Indodax berikutnya memberikan saran kepada para trader Indonesia, menyarankan bahwa sebaiknya masyarakat Indonesia melakukan trading di exchange Indonesia saja yang memiliki regulasi, yang mendapatkan izin tersebut, sehingga terjadi apa-apa dengan exchange yang berada di Indonesia, tentu pemerintah yang memberikan regulasi tersebut, ya teman-teman semua ya, akan bertanggung jawab. Makanya kenapa CEO Indodax menyarankan untuk melakukan trading di exchange lokal ya. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan exchange luar, misalkan seperti apa yang terjadi di FTX, kemudian beberapa pertukaran kripto yang bangkrut, ya seperti Hotbit baru-baru ini, ya teman-teman semua mengalami kebangkrutan, maka hal yang dirugikan investor Indonesia itu sendiri. Kenapa? Makanya CEO Indodax menyarankan untuk Anda investor ya, para trader Indonesia melakukan trading di Indonesia atau berasal dari exchange Indonesia yang memiliki regulasi yang jelas. Trader Indonesia sebaiknya mereka trading cryptocurrency-nya ya di bursa Indonesia saja. Jangan di bursa global yang tidak memiliki izin. Jadi artinya memang tidak terkoneksi sebetulnya ya, Betul. dampaknya tidak Seharusnya. ada. Ya. Tapi sangat disayangkan saat ini banyak pihak trader cryptocurrency yang justru berusaha menghindari dengan cara tradingnya di global. Karena kalau mereka trading di global dan ternyata dari dari negara US, dari SEC misalnya, mereka menerapkan hukuman ke Binance, ya, apabila aset mereka ada yang dibekukan oleh pemerintah US, akhirnya trader di Indonesia akan berdampak. Ya. Makanya saya lebih suka approach di mana trader kripto kalau kita bicara di Indonesia ya mainnya di tanah air saja di gitu tanah air supaya pelindungan nasabahnya jelas. Baik. Karena pada saat terjadi kasus seperti Binance ya, dan ini kan sudah terjadi beberapa kali. Selama Indodax itu sudah berdiri hampir 10 tahun. Selama Indodax berdiri 10 tahun, kita bisa melihat ada beberapa exchange global yang tutup. Kita bisa melihat BTCE, kita bisa melihat beberapa Mt. Gox, dan lain sebagainya, di mana akhirnya ada beberapa trader Indonesia terdampak, asetnya terbukukan. Dan sampai sekarang asetnya nggak bisa dicairkan.